Selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada, apa kabar? Senang sekali kita bisa bersua dalam program acara podcast Ngobras, Ngobrol Santai di Dama TV yang hadir di setiap hari Senin dan juga Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan di program podcast kali ini ya, kita kembali lagi kedatangan narasumber yang akan berbagi informasi untuk Anda semua. Dan berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, di program Ngobras kali ini kita kehadiran seorang ibu polisi yang biasa kita sebut dengan Polwan ya. Yeah. Dan beliau ini adalah Kasat Lantas Polres Batu dan sudah hadir di studio, yaitu adalah Ibu AKP Indah Citra Fitriani SIK, yang nanti kita akan membahas satu tema yang menarik. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu beliau. Selamat malam Bu Indah. Malam Pak Didi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Didi. Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan pemirsa Dama TV dimanapun berada, di program Ngobras kali ini kita khusus akan memperbincangkan sebuah tema, yaitu tentang operasi zebra ya, yang sebenarnya sudah mulai dari beberapa hari yang lalu. Nah, tapi sampai saat ini juga masih berlangsung, sehingga tentu saja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Anda semua bagaimana dengan pelaksanaan operasi zebra khususnya di wilayah kerja Polres Batu ya, yang meliputi kecamatan-kecamatan yang ada di Batu, dan juga ada 3 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, tetapi masuk wilayah kerja Polres Batu ya. Kalau tidak salah Ngantang, Pujon sama Kasembon. Oh, iya. Betul sekali. Baik, untuk mengawali perbincangan kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini, Bu Indah. Yeah. Apa saya panggil Bu Indah ya? Iya, apa-apa Pak. Sudah ibu-ibu kok ini. Udah ibu. Bu Indah, mungkin bisa diinformasikan kepada khususnya masyarakat Kota Batu, masyarakat Malang Raya, atau siapapun yang bisa mendengarkan, menonton siaran kita kali ini. Nah, untuk operasi zebra ini sebenarnya sudah mulai dari tanggal berapa dan berlangsung sampai tanggal berapa ini, Bu Indah? Ya, jadi Pak Didi, ini untuk operasi zebra Semeru 2021 ini serentak seluruh Indonesia, tapi untuk di Jawa Timur itu sendiri disebut operasi zebra Semeru 2021. Oh, ya. Khusus di wilayah Batu, sama juga untuk pemberlakuannya itu tanggal 15 kemarin dari hari Senin, nanti sampai tanggal 28 November 2021 selama 14 hari, Mas. Lumayan panjang ya. Cukup panjang. Cukup panjang ya. Nah, ini sebenarnya kalau langsung berbicara tentang tujuan ya, kalau kan banyak ada operasi-operasi lantas yang lain gitu. Kalau operasi zebra ini sebenarnya tujuannya lebih kepada apa ini, Ibu? Ya, jadi untuk tujuan operasi zebra ini sendiri, karena juga sekarang kita masih dalam masa pandemi, jadi tujuannya sendiri adalah cipta kondisi atau menciptakan kondisi Kamseltipcar Lantas, keamanan dan ketertiban, kelancaran lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Betul Baru. sekali. Dengan Natal dan Tahun Baru kita tahun ini juga masih dengan sama eventnya seperti tahun yang lalu, masih di masa pandemi COVID-19. Oh, seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi kita mempersiapkan, ya mungkin bisa dibilang dari untuk Natal dan Tahun Baru. Jangan sampai nanti setelah mencapai tanggal menjelang Natal dan juga nanti memasuki Tahun Baru, arus lalu lintas kita terlalu padat dan juga mungkin aktivitas masyarakat kita yang keluar banyak, sehingga prokes untuk COVID-19-nya mungkin kendor. Ya. Nah, makanya kita start di tanggal 15 untuk persiapan mengingatkan masyarakat dalam rangka mungkin nanti Natal dan Tahun Baru lalu lintasnya tetap lancar, dan juga untuk peningkatan COVID-nya tidak ada, kalau bisa mungkin bisa menurun. Oh, seperti itu. Baik. Nah, kalau operasi zebra sendiri kalau dibandingkan dengan operasi-operasi lain itu lebih kepada penindakan atau sekedar mengingatkan begitu, ya, atau mungkin langsung ditindak ya? Oh, enggak. Jadi bagaimana memang untuk kegiatan operasi zebra Semeru 2021 ini kita lebih ke kegiatan edukasi, persuasif dan humanis dalam rangka mengingatkan masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas dan juga tertib untuk protokol kesehatannya. Dua-duanya berarti tidak hanya urusan kelalu lintasannya aja. Jadi kalau untuk penindakan sendiri tetap kami tindak, tapi hanya untuk pelanggaran-pelanggaran yang memang dia potensi lakanya tinggi. Yang mungkin dia
knalpot brong atau motor protolan masih kita tindak, tapi fokus kegiatan kita untuk operasi zebra ini lebih ke edukasi untuk tertib berlalu lintas dan juga mentaati protokol kesehatan. Seperti itu. Luar biasa. Nah, ini untuk operasi zebra sendiri berapa personil dari yang dimiliki di Satlantas? Ya, jadi kalau di Polres Batu, jadi operasi ini bukan hanya dari bagian fungsi lalu lintas saja, kita bergabung. Oh, begitu. Mulai dari Binmas, Intel, Lantas, Reskrim semuanya bergabung. Karena kan tidak hanya mengatur tentang arus lalu lintas di jalan, kita juga menyentuh tempat-tempat keramaian yang mungkin diindikasi kerumunan. Jadi semua pihak itu terlibat. Untuk total personil yang dilibatkan di Polres Batu ada 42 personil. 42 personil. Betul jadi sekali. tidak hanya 42 ya berarti. 42. Tidak hanya sebatas dari Satlantasnya saja. Bukan, tapi tadi kita bergabung. Termasuk juga kita menggait juga dari instansi samping juga, termasuk Dishub dan juga rekan-rekan dari Pol PP. Bergerak bersama berarti. Bergerak bersama. Kegiatannya kita berkesinambungan, bergabung karena ya itu tadi kita punya tugas masing-masing. Kalau mungkin dari Pol PP lebih bisa mengingatkan yang di daerah tempat wisatanya. Apalagi Batu kan wisatanya sudah lumayan banyak yang buka. Iya. Nah, jadi kita menggait dari Pol PP untuk mengingatkan prokes yang ada di tempat wisata. Baik. Itu. Nah, untuk wilayah yang dikena operasi zebra ini di mana saja? Jadi seperti saya bilang, operasi zebra ini seluruh Indonesia sudah berjalan. Seluruh Indonesia sudah berjalan. Kalau untuk di Provinsi Jawa Timur disebutlah operasi zebra Semeru 2021. Semeru kan kita Gunung Semeru ya. Betul wilayah Jawa Timur ini. Untuk Batu sendiri itu mencakupi seluruh kecamatan yang ada di Batu plus tadi karena wilayah hukum Polres Batu itu ditambah dengan 3 kecamatan yang punyanya Malang Kabupaten. Tetangga sebelah ya. Tetangga sebelah. Jadi untuk penerapan operasi zebra ini yang di Polres Batu kita ada 6 kecamatan itu seluruh wilayah. Ya, betul sekali. Ya, dan sekali lagi untuk pemirsa Dama TV kami sampaikan kepada Anda bahwa untuk tema kali ini, bincang-bincang kita atau ngobrol kita ya di program podcast Ngobras, Ngobrol Santai di Dama TV ini masih mengangkat tema seputar pelaksanaan operasi zebra yang ada di Kota Batu berlangsung dari tanggal 15 sampai tanggal 28 November. Dan untuk narasumber kita juga masih bersama Ibu AKP Indah Citra Fitriani SIK ya. Dan tentu saja Anda bisa menyimak program ini sampai selesai, jadi nanti supaya kalau ketemu polisi di tengah jalan kadang orang udah ketakutan duluan gitu ya. Nanti saya kasih tahu, makanya nanti kalau ketemu polisi terutama polisi lalu lintas di Batu dalam rangka operasi zebra nggak usah takut. Justru kami menyiapkan sayembara bagi masyarakat Batu yang beraktivitas di jalan raya. Kalau dia sudah patuh berlalu lintas nih, helmnya, spionnya sudah lengkap termasuk surat-surat. Ada reward ya? Kami kasih reward. Oke, ditahan dulu Ibu. Gitu ya. Jadi jangan takut ya. Iya, jadi nanti yang pasti ada sesuatu yang spesial ya berkaitan dengan operasi zebra yang berlangsung di wilayah Kota Batu. Dan tadi sudah sedikit dibocorkan bahwa ada reward khusus buat yang patuh terhadap lalu lintas ya. Dan prokes. Ini dia. Dan baik, nanti kita akan menggali lebih dalam lagi dan ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pelaksanaan operasi zebra yang berlangsung di wilayah kerja Polres Batu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Dama TV di program acara Ngobras. Kami akan segera kembali. Baiklah pemirsa Dama TV, dimanapun berada kita masih di program podcast Ngobras yang hadir di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih ngobrol ini langsung dengan Ibu AKP Indah Citra Fitriani SIK, Kasat Lantas Polres Batu yang sudah hadir di studio Dama TV secara langsung. Dan kita masih juga membahas tentang operasi zebra tadi ya. Bu Indah, kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrolnya kita. Tadi sedikit bocoran di segmen awal tadi bahwa ada reward khusus bagi pengguna jalan ya, yang menggunakan istilahnya patuh terhadap lalu lintas. Berlalu lintas dan juga patuh untuk protokol kesehatannya. Patuh untuk protokol kesehatan. Plus sudah vaksin dosis 2. Oh, begitu. Iya, karena kita sekarang lagi gencar-gencarnya meningkatkan vaksinasi di
Kota Batu. Iya. Gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah mencapai 91%, tapi terus digenjot ya. Betul sekali. Ya, bagaimana ini? Mungkin bisa diceritakan reward apa yang disiapkan oleh Satlantas Polres Batu? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita lebih ke edukasi, persuasif dan humanis. Iya. Kalau biasanya mungkin operasi-operasi banyaknya penindakan, tilang dan sebagainya, di sini kami lebih kedepankan untuk persuasif, mengajak masyarakat secara humanis dengan memberikan reward bagi masyarakat yang tadi satu, dia tertib berlalu lintas dulu. Jadi kalau di jalan sudah tertib berlalu lintas, poin pertama sudah kita centeng, bersyarat, satu syarat terpenuhi. Iya. Yang kedua, dalam berkendara ataupun berlalu lintas dia sudah harus mematuhi protokol kesehatan. Iya. Baik tadi penggunaan masker maupun jaga jarak yang ada di kendaraan. Begitu, ya. Yang ketiga, wajib sudah melalui atau sudah melaksanakan vaksin dosis 2. Nah, karena sekarang vaksinasi juga sangat dibutuhkan untuk menimbulkan herd immunity dari masyarakat kita juga, biar masyarakat kita semuanya tetap sehat. Kalau sudah 3 itu terpenuhi, nanti ketemu kami di jalan saat kami membawa door prize-nya, akan kami pilih masyarakat yang memang dia sudah memenuhi 3 persyaratan tadi. Oh, seperti itu ya. Parameter patuh pada aturan kelalu lintasan ini seperti apa tadi? Ya, contohnya minimal ya. Kalau untuk yang mengendarai sepeda motor, paling tidak helmnya sudah digunakan. Kedua, kendaraannya sudah sesuai dengan aturannya. Wajib ada spion, knalpotnya yang benar, platnya benar, termasuk untuk identitas dari motornya, surat-suratnya. Yang ketiga yang pastinya dari pengendara, dia sudah memiliki SIM. Untuk yang tertib berlalu lintas yang roda 2. Seperti itu. Gitu. Roda 4 pun sama. Mobilnya juga pakai sabuk pengaman untuk pengendara. Kalau dicek dia punya SIM, termasuk untuk surat-suratnya. Oke, tapi tentunya ini apa istilahnya, Satlantas ini akan ada di jalan, kita tidak bisa informasikan kapannya saja ya. Betul. Jadi memang hanya untuk orang-orang yang beruntung. Banyak kita sebut sayembara. Nanti dicari-cari lah. Jadi intinya tujuan kita baik agar masyarakat termotivasi yang sudah patuh tertib berlalu lintas dan prokes, biar tetap bertahan dia tertib. Yang belum, mungkin dikasih hadiah tuh sama Bu Polisi, Pak Polisi, mungkin dia bisa meningkatkan kedisiplinannya dalam berlalu lintas dan mematuhi prokes tadi. Itu tujuan kita. Ini untuk istilahnya door prize tadi, apa memang ada tiap hari akan terjun ke lapangan seperti apa itu? Kalau untuk door prize sendiri, karena kegiatannya dilaksanakan selama 14 hari, nanti kan kita sudah berlangsung dari hari Senin. Iya, tanggal 15. Nanti akan kami bagikan di hari Jumat, karena hari Jumat kan hari berkah, Jumat berkah katanya. Jumat berkah ya. Itu kita nanti ada di satu titik wilayah Batu. Kita laksanakan sebelum sholat Jumat, kita bagikan di situ. Kita lihat mana masyarakat yang sudah tertib, kita kasih. Selanjutnya di minggu depannya lagi hari Jumat lagi. Nah, saya kasih clue setiap hari Jumat. Wah, ini dia. Setiap hari Jumat. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Batu, selain seperti yang sekarang dilakukan di Dama TV, mungkin juga di berbagai dengan cara lain. Mungkin barangkali. Iya, jadi untuk kegiatan operasi zebra ini seperti yang saya bilang tadi, kita lebih ke edukasi, persuasif dan humanis agar masyarakat itu mematuhi peraturan berlalu lintas dan prokes. Kami melaksanakan kegiatan edukasi dengan berbagai cara. Kita mendatangi tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat yang memang ada masyarakat yang bisa kita kasih binluh, menggunakan brosur, stiker, termasuk juga menggunakan papan-papan himbauan yang kita taruh di lokasi-lokasi tertentu, dan juga berkeliling ke tempat-tempat yang saya bilang tadi banyak kerumunannya, termasuk di jalan. Di jalan pun kita melaksanakan kegiatan Dikmas masyarakat
di jalan kita membawa masker, membawa banner-banner himbauan. Yang tidak pakai masker kita kasih masker. Yang tidak pakai helm ya kita tegur dulu, ya kan. Tapi kalau sudah ya, masih kita tegur. Jadi tadi saya bilang penindakannya kita kurangi, lebih kita ke edukasi. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran yang tadi potensi lakanya tinggi, ya terpaksa harus kita tilang tadi. Termasuk juga sosialisasi ke tempat-tempat wisata, pengecekan untuk aplikasi peduli lindungi. Ya, jadi semua tempat kita sasar dengan berbagai cara. Mulai dari awal tanggal 15 lalu hingga beberapa hari hingga hari inilah. Sampai hari ini masih kita laksanakan. Tantangan apa yang mungkin dirasakan oleh teman-teman di lapangan ini, Bu? Apa mungkin karena cuacanya sehingga kesulitan sekali juga untuk melakukan kalau tantangan ya setiap kegiatan pasti ada hambatan, Pak Didi ya. Kalau tantangan mungkin karena wilayah Batu ini wilayah tujuan wisata, jadi kalau kita melihat arus lalu lintas yang ke Batu cukup padat. Apalagi weekend Ibu ya. Apalagi weekend, kalau sudah masuk Jumat, Sabtu, Minggu sudah cukup padat. Tapi itu tidak menjadi kendala. Tetap kita melaksanakan himbauan dan juga kami juga melaksanakan kegiatan operasi justisi di jalan. Seperti apa itu mungkin bisa sedikit dijelaskan? Masyarakat yang mau masuk Kota Batu, terutama yang tidak menggunakan masker atau dia melanggar prokes, kita berhentikan. Kita akan lakukan swab random. Oh begitu. Swab antigen acak. Bagi mungkin yang ini nggak pakai masker kita cek dulu. Jadi masuk Batu itu benar-benar sehat agar masyarakat Batu juga wisatanya juga tetap sehat. Ya ini pun juga sebenarnya demi supaya Batu tidak kembali lagi dinaikkan levelnya begitu ya Ibu. Karena tadi salah satu tujuan dari operasi ini adalah menurunkan level PPKM di kotanya. Nah, apalagi tadi tantangannya sudah banyak pengunjung yang dari luar kota, kita laksanakan kegiatan operasi justisi plus tadi kita rapid acak secara random, mungkin plat-plat yang jauh dan juga masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Insya Allah kalau masyarakat yang sudah menggunakan masker mungkin imunitinya sudah bagus dan dia sudah terbiasa menggunakan masker. Tapi kalau masyarakat yang dari jauh sudah tidak kelihatan pakai masker, dimungkinkan dia membawa virus dan jangan sampai virus itu dibawa dari luar kota ke kota kita, terutama di Kota Batu, nanti malah membuat warga kita sendiri yang terpapar oleh virus corona yang dari luar. Karena itu sampai saat ini juga pada saat kita melaksanakan siaran ini juga tetap menggunakan prokes. Wajib. Kita jaraknya sudah aman nih Pak ya. 1 meter sudah. Tinggal maskernya kita pertahankan. Bu Indah, kalau mungkin boleh saya tanya juga, kalau di daerah lain ya di luar Kota Batu mungkin ada beberapa aturan khusus untuk mereka yang datang dengan tujuan wisata. Misalkan ada beberapa tempat wisata yang menerapkan plat ganjil, plat genap, terus kemudian ada pemeriksaan, kemudian harus lewati satu titik, kemudian kalau sudah lolos verifikasi atau pemeriksaan baru dikasih label khusus. Nah, kalau sampai hari ini adakah aturan-aturan khusus untuk mereka yang datang dari luar kota untuk berwisata di Batu atau mungkin untuk keperluan lain di Kota Batu ini, Bu Indah? Untuk sampai hari ini, Pak Dedi, seperti yang instruksi dari Mendagri dan beberapa ada penurunan level khususnya di Kota Batu. Untuk pelonggaran perjalanan kan sudah jelas. Kalau dulu mungkin harus ada rapid antigen dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah dilonggarkan. Jadi untuk pemeriksaan itu sementara kita belum melaksanakan. Tapi nanti kita lihat evaluasi dari pemerintah menuju Nataru ini apakah seperti yang mungkin dilihat sudah ada beberapa berita seluruh Indonesia levelnya akan dijadikan level 3 semua. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu. Sementara itu belum dilaksanakan sampai sekarang karena Batu sudah di level 2. Jadi pelonggaran di tempat wisata, di tempat restoran itu sudah ada. Tapi lebih ditekankan tadi juga salah satu target kegiatan kami untuk memastikan masyarakat yang masuk wisata, masyarakat yang masuk restoran, masyarakat yang masuk hotel, pengelolanya atau penanggung jawab tempat itu sudah harus ada yang namanya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi di aplikasi itu dia sudah bisa dilihat, dia harus scan barcode dulu.
Kalau nanti warnanya merah atau hitam, dia sudah pasti ditolak, tidak boleh masuk. Kenapa merah? Berarti dia belum vaksin. Kenapa hitam? Mungkin dia keluarganya ada yang positif atau dia sendiri positif, karena itu indikasinya adalah kontak erat. Jadi lebih diperketat di tempat-tempat wisata, restoran ataupun tempat-tempat keramaian lainnya, seperti itu. Ya, Bu Indah. Mas ini karena memang mumpung lagi ada di studio jadi kita banyak bertanya ini. Kalau untuk di Batu sendiri jenis pelanggaran apa yang mungkin masih cenderung dominan dilakukan oleh warga setempat maupun yang kita nggak bisa bilang di Batu ini tidak hanya orang Batu saja tapi kan juga banyak orang yang ini. Kalau pelanggaran dominan lebih apa ini? Yang dominan pasti helm. Karena memang helm yang paling kelihatan untuk pelanggaran. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita masih proses edukasi, tapi kalau sudah double pelanggaran atau triple pelanggaran sudah tidak pakai helm, mungkin spionnya sudah tidak ada, termasuk juga plat atau kendaraannya sudah protolan, nah itu yang akan kita tidak tegas. Nah, untuk mempermudah tugas dari kepolisian sendiri, kita tahu beberapa waktu lalu juga sudah ada istilahnya CCTV ya di beberapa titik. Nah itu yang juga nanti istilahnya bisa menjadi dasar untuk penindakan. Nah, sampai sekarang berjalannya seperti apa, Ibu? Berjalan, jadi di Polres Batu kita bekerja sama dengan Pemkot, terutama di Sub Batu itu sudah memiliki yang namanya tilang elektronik atau ETLE yang bisa merekam semua pelanggaran di satu lokasi yang ada di Batu. Jadi pelanggarannya terekam. Sudah berjalan dan kita sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggaran-pelanggar yang terekam dari CCTV ETLE tersebut. Baik. Gitu. Ya, pemirsa Dama TV, tentunya nanti kita masih ada 2 segmen lagi untuk berbincang-bincang dengan tamu kita kali ini, narasumber kita yaitu adalah Ibu AKP Indah Citra Fitriani SIK, Kasat Lantas Polres Batu, dan masih ada beberapa pariwara yang akan lewat, jadi kita persilahkan dulu yang lewat berikut ini dan tetap di program Ngobrol Santai hanya di Dama TV. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, masih bersama saya Didi Sulistyo di program podcast Ngobrol Santai di Dama TV. Nah, kali ini kita kembali lagi memasuki segmen ketiga untuk bincang-bincang kita atau ngobrol-ngobrol kita dengan Ibu Kasat Lantas Polres Batu yang dari awal sudah banyak sekali memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk warga Kota Batu maupun warga Malang Raya ataupun siapa saja yang mungkin barangkali akan beraktivitas di Kota Batu hingga tanggal 28 November ke depan. Masih ada operasi yang sedang dilaksanakan, yaitu adalah Operasi Zebra Semeru 2021 ya. Betul nah, sekali. Baik, kalau tadi Bu Indah disampaikan bahwa dari Satlantas Polres Batu ini tidak berfokus hanya pada kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan pengemudinya gitu ya, baik roda 2 maupun roda 4, tetapi juga seputar protokol kesehatan. Nah, apakah dalam aplikasinya di lapangan itu nanti polisi atau Satlantas atau petugas yang memeriksa surat-surat itu juga harus memeriksa aplikasi Peduli Lindungi itu bagaimana, Ibu? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuannya adalah mendisiplinkan masyarakat untuk tertib lalu lintas dulu nih. Terus yang kedua untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Jadi dari saat kita berkegiatan, selain edukasi, kita membagikan masker, membagikan ke tempat-tempat pasar, kita pakai papan-papan himbauan itu. Juga kita menyasar tempat-tempat wisata, restoran, atau mungkin tempat-tempat umum seperti alun-alun. Alun-alun Batu kan sudah buka juga. Sesuai dengan petunjuk dari Imendagri juga, semua tempat wisata yang sudah boleh beroperasi itu wajib menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, jadi kita bergabung dengan dari Dinas pariwisata dengan Pol PP, termasuk juga dengan 42 orang tadi yang tersprint, kita juga menyasar tempat tersebut, memastikan tempat wisata itu buka
tapi mentaati prokes. Jadi bukan hanya orangnya saja, bukan hanya pengunjung yang mentaati prokesnya, tapi tempat wisatanya atau pengelola wisatanya wajib juga mematuhi prokes tadi. Di antaranya adalah harus ada aplikasi Peduli Lindungi, dan aplikasi itu kita juga mengecek pelaksanaannya apakah diterapkan atau tidak. Seperti biasanya itu. Hanya sekedar ditempel di jendela begitu saja, atau di pintu, tetapi orang tetap keluar masuk. Nah, itu yang kita ingatkan. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang ada di jalan, tapi juga masyarakat yang akan masuk ke tempat wisata atau tempat-tempat kerumunan, plus pengelola yang bertanggung jawab di sana. Jadi aplikasi itu kan gampang sekali, tinggal di scan, di barcode itu nanti akan keluar. Oh iya, warna hijau berarti dia sudah vaksin 2 kali, boleh masuk. Warna kuning dia vaksinnya baru sekali, berarti dia masih boleh masuk karena sudah vaksin. Tapi kalau nanti dari barcode itu keluar tanda warna merah, berarti masyarakat ini belum vaksin. Atau nanti malah warna hitam, berarti belum vaksin, plus mungkin dia punya riwayat kontak erat dengan masyarakat atau yang sudah konfirmasi positif. Sebenarnya aplikasi ini mempermudah kita semua, bukan hanya kita sebagai masyarakat yang akan masuk tempat wisata, berarti kita yakin kita sehat, tapi ini juga bermanfaat untuk masyarakat yang lain, termasuk pengelola. Kalau aplikasi itu diterapkan, pengelola bisa menjamin orang yang masuk ke dalam wisatanya adalah orang-orang yang sudah sehat, orang-orang yang sudah vaksin. Berarti kan kita menjaga, khususnya menjaga Kota Batu sendiri dari penularan COVID-19. Karena aplikasi Peduli Lindungi ini adalah aplikasi andalan negara Indonesia. Negara lain mau belajar ke Indonesia untuk membuat aplikasi ini, karena tempat lain tuh belum ada juga. Jadi malah justru Indonesia nih pelopornya. Malah Indonesia pelopornya. Jadi kita manfaatkan agar tadi level kita mungkin bisa menurun. Kalau yang mungkin yang belum vaksin atau gejala dia tidak berkeliaran kemana-mana, tidak membawa virus, kan otomatis tingkat kenaikan virus di Batu menurun. Nanti bisa menurunkan level. Kalau level kita semakin turun, berarti kan aktivitas kita semakin akan lebih longgar lagi. Longgar lagi. Kan sudah ada beberapa kabupaten yang sudah level 1. Nah, kita berharap Kota Batu sendiri menuju ke sana. Ya, harapannya Operasi Zebra Semeru 2021 ini tujuannya tadi persiapan untuk Natal dan Tahun Baru, plus untuk menurunkan level dari PPKM yang ada di Batu. Batu sekarang level 2. Masih level 2, bertahan di level 2. Mudah-mudahan bisa level 1. Nah, Bu Indah, saya ingat beberapa waktu lalu ini ada satu hal yang menarik ya. Pas di depan pos polisi pertigaan Pendem itu juga ditaruh sesuatu yang kadang membuat orang begidik gitu. Ada keranda, kemudian bahkan ada replika pocong begitu. Betul sekali. Nah, itu apakah sampai sekarang masih ada istilahnya ini ya, media pengingat untuk masyarakat? Media pengingat. Apakah masih ada seperti itu atau? Jadi kalau yang kemarin Pak Didi lihat yang di depan pos Pendem itu sudah hampir 1 bulan yang lalu sudah menghilang. Dalam artian sudah kena hujan, ini sudah rusak, tapi kita perbaharui, ditaruh di depan alun-alun Kota Batu. Ditaruh di depan alun-alun Kota Batu. Di depan pos lantas alun-alun Kota Batu, karena kan sekarang alun-alun sudah mulai beroperasi, banyak masyarakat yang sudah beraktivitas di sana. Ya, kita berikan keranda mayat tadi, plus dengan pocong tadi. Tujuannya tidak menakut-nakuti sebenarnya, tapi kadang-kadang masyarakat kita tidak takut kalau tidak bisa melihat, kalau nanti kita tidak patuh prokes atau tidak patuh tertib berlalu lintas, kita akan menjadi korban yang nanti mungkin akan bertempat di situ. Hasilnya seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini untuk biasanya untuk Operasi Zebra ini ada rangkaiannya atau seperti apa, Ibu? Kalau misalkan Operasi Zebra ini lebih banyak pengingatnya ya daripada tindakannya. Nah, biasanya akan diteruskan atau akan berlanjut dengan operasi yang lain atau seperti apa biasanya? Iya, betul sekali. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 28 November ini Operasi Zebra Semeru 2021. Tadi tujuan operasinya adalah menciptakan cipta kondisi Kamsel Tipcar Lantas persiapan Natal dan Tahun Baru. Nah, nanti kan kita berakhirnya tanggal 28 November. Di awal bulan Desember
kita akan masuk namanya operasi lilin. Tadi kalau operasi lilin kita sudah fokus pengamanan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu diingatkan di operasi zebra dulu. Kalau sekarang sudah tertib prokesnya, sudah tertib arus lalu lintasnya, mungkin nanti saat operasi lilin atau saat Natal dan Tahun Baru boleh merayakan Natal sesuai dengan prosedurnya, tapi prokesnya tetap berjalan. Atau kalau untuk tertib lalu lintasnya boleh Tahun Baru, tapi tidak ada yang namanya kebut-kebutan, tidak ada namanya balap liar, tidak ada namanya knalpot dibesar-besarkan suaranya yang itu mungkin nanti berdampaknya ketertiban masyarakat yang terganggu. Seperti itu. Oke, baik. Dan Bu Indah, kalau di Kota Batu sendiri, kalau Ibu lihat ya selama ini bertugas sebagai Kasat Lantas, mungkin sudah memetakan ya tempat-tempat rawan laka seperti itu. Nah, ini mungkin barangkali bisa diinformasikan kepada masyarakat Batu atau masyarakat Malang Raya, kira-kira titik-titik mana saja nih yang perlu diwaspadai ya, perlu mungkin entah di situ rawan pohon tumbang atau mungkin ranting yang patah atau rawan kerusakan karena jalan rusak. Nah, seperti apa kira-kira mungkin bisa disampaikan? Jadi untuk kondisi sekarang memang di wilayah Batu ada 2 titik black spot kalau kita sebut, atau yang sering terjadi kecelakaan itu di sepanjang jalur Soekarno-Hatta. Karena kan jalannya sempit dan menurun kan. Iya. Dan biasanya kalau kendaraan yang naik dari bawah itu yang mungkin kendaraan-kendaraan berat yang dianya harus kecepatan 20-30, nah itu berhati-hati. Jangan sampai terlalu di belakang kendaraan tersebut karena tadi jarak aman harus dijaga. Termasuk yang juga dari atas, apalagi sekarang juga musim hujan. Yang kedua di daerah Pujon atau Payung, karena kan di sana juga situasinya jalan berliku, berkelok-kelok, berliku-liku, ada Payung 1, Payung 2 dan Payung 3, dan itu juga rawan kecelakaan kalau kita sebagai pengendara tidak berkonsentrasi. Intinya tetap berkonsentrasi. Pertama tertib berlalu lintas dulu, konsentrasi dan jaga keselamatan. Seperti itu. Nah, supaya masyarakat tidak takut ya, maksudnya merasa yakin bahwa saya jalan terus kemudian misalkan ketemu dengan petugas yang kebetulan sedang melaksanakan operasi zebra, biar tetap percaya diri begitu. Nah, tentunya dia harus mempersiapkan dirinya harus seperti apa ini, Ibu? Iya, sebenarnya lihat polisi itu, apalagi kalau lihat saya masa takut kan? Enggak ya, Pak ini ya. Jauh dari kesan menakutkan. Ya, jadi intinya apapun pekerjaan kita, apapun tujuan kita, apapun kendaraan yang kita bawa, kita harus percaya diri dengan cara tadi memenuhi peraturan berlalu lintas tadi. Kalau mau naik motor ya sudah, nih mau naik motor, bukan naik mobil. Kalau naik motor berarti harus pakai helm. Yang kedua, surat menyurat harus dibawa. Yang berikutnya, jangan mancing-mancing untuk polisi memberhentikan. Kenapa mancing-mancing? Gimana caranya mancing-mancing? Ya tadi ada rambu-rambu tidak boleh nyalip. Jalan lurus. Markanya lurus, tidak boleh nyalip, dia nyalip. Karena intinya kenapa harus tadi PD tadi betul, persyaratnya sudah harus ada. Karena pada dasarnya aturan lalu lintas itu bukan untuk dipajang saja, bukan untuk polisi menilang, bukan, tapi tujuan utamanya adalah keselamatan pengendara itu sendiri. Kalau pengendaranya sudah pakai helm, di luar nanti ada faktor cuaca, ada faktor dari pengendara yang lain mungkin sedang ngantuk dan nyenggol kita, mungkin terjadi kecelakaan, fatalitas kecelakaannya bisa kita kurangi. Bisa kecelakaan, tapi kalau sudah pakai helm mungkin, mohon maaf, helmnya saja yang pecah, bukan kepalanya, kan seperti itu. Sama juga membawa kendaraan roda 4 atau mobil, selama kecepatannya standar dengan melihat situasi jalan, jangan kebut-kebutan, insya Allah dia akan selamat, kan seperti itu. Sama tadi kalau sudah ada jalan markanya tidak boleh nyalip, contohnya di Payung. Kalau kita nyalip nanti ada kendaraan yang dari depan berpapasan. Gitu ya? Nah, jadi jangan takut karena polisinya akan ditilang, bukan, tapi takutlah kalau kita melanggar kita akan menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan bukan hanya dari kita sendiri, tapi dari orang lain yang mungkin
lalai. Seperti itu. Nah, ini kan sekarang sudah zamannya gadget, zaman sosial media seperti itu. Nah, untuk di Polres Batu sendiri atau mungkin khususnya Lantas, apakah ada informasi-informasi update yang bisa diakses untuk masyarakat mungkin terkait itu tadi himbauan-himbauan dan lain sebagainya atau seputar Operasi Zebra ini juga khususnya apakah ada ini Ibu? Betul, ada. Kita dari media sosial IG, Instagram, Facebook, Twitter kita ada baik Lantas maupun Polres. Satlantas Polres Batu itu sudah ada. Satlantas Polres Batu. Ya, kalau untuk Polresnya Polres Batu Official. Polres Batu Official. Ya, itu. Oke, kita share informasi di situ. Iya. Waduh, makin seru ini obrolan kita di kesempatan malam hari ini. Baiklah, Bu Indah, kita break dulu ya. Kita masih punya satu segmen lagi. Dan pemirsa Dama TV dimanapun berada, program podcast Ngobras, Ngobrol Santai bersama Kasat Lantas Polres Batu seputar program yang atau operasi yang sedang berlangsung ya, atau Operasi Zebra. Nanti akan kita hadirkan kembali, tapi jangan kemana-mana. Kita simak dulu yang akan lewat berikut ini. Baiklah pemirsa Dama TV dimanapun berada, Anda masih menyimak program podcast Ngobras ya. Ngobrol santai, ya seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber-narasumber kita dengan tema-tema yang menarik, yang juga tentunya bersifat edukasi ya. Dan kita untuk kali ini, episode kali ini masih juga seputar Operasi Zebra yang berlangsung di seluruh Indonesia serentak, tetapi kebetulan karena kita mengundang Kasat Lantas Polres Batu, jadi kita mengangkat tentang Operasi Zebra yang berlangsung di wilayah kerja Polres Batu. Masih bersama Ibu AKP Indah Citra Fitriani ya. Baik. Nah, ini kita masih ada satu segmen lagi ini untuk ngobrol-ngobrolnya ini, Bu. Nah, kalau sampai saat ini untuk laka lantas ya, ini kita berbicara tentang laka lantas yang sudah terjadi di Kota Batu sampai sejauh ini seperti apa ini Bu tingkatnya? Ya, jadi kalau untuk selama masa operasi ini yang mulai dari tanggal 15 sampai sekarang, alhamdulillah baru satu kejadian laka lantas. Baru satu kejadian. Baru satu, dan harapan kita tidak bertambah. Karena tujuan dari operasi ini adalah salah satunya adalah menekan angka jumlah kecelakaan dan fatalitas akibat dari kecelakaan tersebut. Jadi walaupun satu kasus ini laka tunggal ini laka sepeda motor dan mobil, tapi alhamdulillah hanya luka ringan. Hanya luka ringan. Seperti itu. Makanya tadi kita tertib berlalu lintas dan tetap hati-hati dalam berkendara. Apalagi sekarang cuaca di Batu kalau bisa dibilang 75% satu hari itu pasti hujan. Iya. Kalau sudah di atas jam 1 siang udah mulai mendung sekali ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau laka tadi lebih kepada apa ini Bu? Maksudnya terburu-buru kah atau mau ngantuk kah? Lebih kelalaian. Mungkin nyalip kendaraan yang tidak nutut. Nah, seperti itu. Ini karena mungkin buru-buru. Rata-rata jalan di Kota Batu juga belum selebar di kota-kota lain. Ya, gitu ya. Dan juga untuk geografinya kan juga naik turun kan Pak, gitu. Iya deh. Ya mudah-mudahan itu tadi tidak sampai bertambah lagi. Iya. Kita kembali lagi ke reward ya. Oh, reward ya. Reward dari Operasi Zebra yang sudah disiapkan. Tadi belum keluar informasinya. Apa saja sih yang disiapkan? Apakah tiket ibadah umroh? Oh, amin. Apa saja yang disiapkan ini Ibu? Jadi untuk reward bagi masyarakat yang sudah tertib berlalu lintas tadi, sama tadi sudah tertib prokes atau mentaati prokes, plus tadi sudah vaksin dosis 2, kita akan memberikan berapa reward. Yang pertama helm yang kalau pasti SNI. Kan lumayan loh helm itu udah berapa ya? Helm. Yang kedua, karena Kota Batu terkenal dengan apelnya, kita akan memberikan apel. Wah, luar biasa. Yang pasti juga menambah vitamin. Untuk kesehatan. Yang ketiga, door prize kecil. Ya intinya mungkin jangan dilihat dari harganya, Pak Didi ya, tapi niat kita agar masyarakat yang sudah tertib itu akan tertib terus. Iya. Yang kedua, yang belum tertib melihat dikasih hadiah bisa termotivasi meningkatkan ketertibannya. Seperti itu. Dan nanti kalau Pak Didi mau dapat nanti lewat aja hari Jumat
Nanti saya japri ya, gimana ya? Wah, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, intinya harus tertib dimanapun, kapanpun. Ribet ini hanya bentuk apresiasi kita kepada masyarakat yang sudah tertib berlalu lintas dan prokesnya dia sudah tertib juga. Iya. Nah, kembali lagi untuk seputar operasi yang sedang berlangsung ini, Bu. Ini kan tadi sudah ada disampaikan edukasinya juga. Betul. Ya. Nah, ini untuk sasaran edukasinya sampai saat ini yang masih terus berlangsung kemana saja ini? Iya, jadi sasaran kita itu ada 4. Pertama, semua kegiatan yang berindikasi kerumunan. Oh. Ya, jadi mungkin kayak di pasar kan pasti berkerumun lah. Tapi yang penting banyak orang. Tapi kalau jaraknya itu dia bagus, ya nggak apa-apa. Tapi itu jadi sasaran kita juga. Semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan peningkatan penyebaran dari COVID-19. Yang berikutnya, orang atau masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas yang menjadi sasaran kita. Ini dia. Tadi bentuknya mungkin kalau dia pelanggarannya sudah terlalu parah, tadi potensi langkanya tinggi, kita tilang. Tapi kalau dia masih, mohon maaf, tidak menggunakan helm, kita masih tegur 1, 2, 3 kita masih tegur. Yang berikutnya, masyarakat yang tidak tertib protokol kesehatan tadi. Nah, tadi kita ambil rapid antigen acak. Jadi kalau dia tidak pakai masker, mungkin kelihatan sudah tidak tertib prokesnya, jarak mungkin di kendaraannya bejubel atau harusnya isi motornya 2, isinya 3. Itu kan akan kita jadi sasar juga. Salah satunya dengan edukasi plus tadi kita rapid acak untuk memastikan masyarakat yang masuk Batu adalah masyarakat yang sehat. Yang keempat, lokasi-lokasi yang tadi rawan laka tadi yang Pak Dedi bilang. Terus rawan kemacetan. Yang ketiga, rawan terjadinya kerumunan. Nah, itu menjadi sasaran dari pelaksanaan edukasi kita. Setiap hari sudah kita laksanakan, mulai dari kalau kita lalu lintas itu siap jam 6 pagi itu sudah siap, mulai dari pengaturan lalu lintas untuk membantu anak-anak yang berangkat sekolah, termasuk juga pasar-pasar pagi. Itu kita sasar juga. Pasti ada yang nyebrang-nyebrang. Iya, nyebrang-nyebrang juga untuk penyeberangannya. Plus tadi masuk ke kerumunan yang mungkin harus kita ingatkan dengan menggunakan pembagian masker, brosur-brosur tadi mengingatkan, stiker-stiker, spanduk-spanduk juga kita terapkan. Kalau terkait dengan kesadaran berlalu lintas masyarakat Kota Batu khususnya ini seperti apa, Ibu? Terkadang kita masih sering melihat ya, wah rumah saya dekat, saya mau ke sana saja, nggak usah pakai helm, nggak usah pakai apa begitu. Nah, ini bagaimana, Ibu? Iya, balik lagi. Jadi kesadaran itu sangat diperlukan. Intinya diingat saja, kesadaran untuk berlalu lintas atau kesadaran untuk patuh protokol kesehatan ini bukan untuk mohon maaf polisi, bukan untuk Pemkot atau untuk siapapun, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita tertib berlalu lintas, insya Allah kita selamat. Kalau kita tertib protokol kesehatan, insya Allah kita sehat. Itu saja prinsipnya. Terkadang masih ada juga ini anak-anak yang kalau dari seragam kelihatan masih mungkin berseragam. SMP. Ini ternyata ke sekolah mereka juga naik betul motor. Sekali. Nah, ini bagaimana pihak dari Satlantas dari Batu? Kami ya. Jadi betul sekali. Jadi sekarang kan sekolah sudah mulai pertemuan tatap muka. Jadi sudah banyak sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA yang sudah tatap mukanya sudah aktif. Kita lihat masih ada anak-anak kita yang naik kendaraan. Ini yang perlu kita sadarkan adalah orang tuanya. Karena syarat utama untuk mengendarai kendaraan adalah memiliki SIM. Orang yang sudah memiliki SIM berarti umurnya sudah cukup. Dan berarti dia sudah siap untuk mengendarai kendaraan. Nah, kadang-kadang kan orang tua ya kita sendirilah. Pak Didi kan punya anak, saya punya anak ya kan. Kalau kita sayang dengan anak kita, jangan sampai kita memberikan motor di waktu yang anak-anak kita belum siap untuk mengendarai motor. Oh, dekat saja. Mungkin tadi dekat, tapi kita tidak tahu orang lain saat lalai mungkin bisa menabrak anak kita. Atau anak kita tadi umurnya mungkin masih 15, 17 belum matang untuk mengendarai motor, nanti kebut-kebutan. Kalau kebut-kebutan, orang tua melihat kalau anaknya sudah ada di rumah sakit, seperti itu baru nanti ininya menyesal. Gitu ya. Intinya tadi kesadaran berlalu lintas bukan hanya untuk kita, tapi berarti ada upaya edukasi juga ke lembaga-lembaga pendidikan. Termasuk sekarang kan juga beberapa media
di beberapa kota juga klaster COVID yang ada di sekolah kan semakin meningkat. Alhamdulillah di Batu tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kita pun menyasar tempat-tempat sekolah yang sudah masuk. Tujuannya tadi sosialisasi untuk tertib berlalu lintas tadi, terutama masalah anak-anak yang membawa kendaraan. Nah, itu kita himbau orang tuanya, gurunya untuk tidak memperbolehkan. Yang kedua tadi, pertemuan tatap muka di sekolah itu jadi potensi kerumunan kalau anak-anak kita tidak kita ingatkan. Iya. Mungkin betul, guru sudah mengatur satu kelas dijadikan 50%. Betul. Duduknya satu-satu, tapi kan namanya anak-anak, apalagi kalau setelah lama tidak bertemu dengan teman. Mungkin kalau SMA, SMP sudah mulai bisa paham gitu ya. Tapi kalau kayak anak saya masih TK, kelas 1 udah ketemu temennya, kadang-kadang sampai ketawa, tukeran masker. Nah, itu yang harus kita ingatkan dari guru maupun dari anak-anak kita. Dengan cara-cara yang harus bervariasi. Kami juga menggunakan cara tadi pakai musik, pakai wayang. Kita gunakan cara-cara itu biar mengingatkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita. Kalau kembali ke ini lagi, Ibu, Operasi Zebra, adakah target yang dipasang secara khusus dari Polres Batu sendiri untuk kesuksesan Operasi Zebra sendiri ini? Iya, jadi untuk target Operasi Zebra Semeru ini, yang pertama targetnya adalah memutus rantai COVID-19 terutama yang ada di Batu dan mencegah kerumunan. Nah, tadi kami dengan kegiatan patroli dengan rapid antigen tadi dan patroli ke wilayah yang ada kerumunan, kita menghimbau agar tidak berkerumun. Yang kedua, terciptanya Kamseltib Carlantas daerah wisata, terutama Batu. Seperti kita bilang, Sabtu Minggu itu sudah mulai padat. Kita tidak bisa mengerem kendaraan yang masuk Batu, tapi kita membantu kelancaran yang akan masuk Batu. Yang berikutnya, memperlancar arus lalu lintas dan menurunkan fatalitas kecelakaan tadi. Itu target kita. Jadi alhamdulillah dari 1 minggu ini sudah 1 kecelakaan dan harapan kita tidak bertambah. Yang terakhir targetnya memutus COVID dan bisa menurunkan level yang ada di Kota Batu. Makanya tadi kan kegiatan kita ada 2. Edukasi tertib lalin dan edukasi protokol kesehatan. Selamat dan sehat intinya. Selamat dan sehat. Selamat di jalan raya dan sehat terutama dari COVID-19. Oke, baik. Gitu. Nah, ini terkait dengan juga kejadian musibah banjir ini kan sampai ada 1 ruas jalan mulai dari Bendo ya, ini dibuka tutup. Kalau sampai sekarang apakah sudah dibuka lagi atau seperti apa, Ibu? Jadi di Bendo kita kemarin sempat tutup 2 hari karena yang ada di Jurang Susu. Itu kan masuknya wilayah Malang Kabupaten, berbatasan dengan kita yang ada di Giripurno. Sudah buka kembali karena kemarin itu terhambat untuk memperlancar alat berat mengevakuasi. Untuk masuknya alat berat ke situ. Proses kerjanya mengerok material-material yang ada di jembatan itu. Sekarang sudah buka kembali. Nah, paling terakhir ini Bu, karena mungkin waktu kita juga sudah terbatas sekali. Yang mau disampaikan kepada pemirsa Dama TV, khususnya selama Operasi Zebra ini apa saja, dan walaupun sudah nanti selesai Operasi Zebra juga harus bagaimana juga, mungkin pesan-pesan dari Ibu Kasat Lantas ini bisa disimak oleh semua pemirsa Dama TV yang sedang menyaksikan. Silakan Ibu. Jadi harapan kami dari Polres Batu, terutama dari Satlantas Polres Batu, marilah kita semua, terutama untuk warga Kota Batu, untuk selalu tertib berlalu lintas, karena tertib berlalu lintas untuk keselamatan kita. Yang kedua, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, ayo kita tingkatkan kesadaran untuk tadi tertib dan disiplin prokes, agar Kota Batu pada khususnya levelnya semakin turun. Dan kita pun kegiatan kita bisa sedikit dilonggarkan daripada level 2 dan level 3. Itu saja. Baik, terima kasih. Ibu AKP Indah, terima kasih. Siap, sama-sama. Rawuh atau hadir ini di studio Dama TV. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan lewat obrolan ini bermanfaat ya. Siap. Untuk kita semuanya. Dan baik pemirsa Dama TV dimanapun berada, demikian program podcast
Ngobras di Dama TV yang bisa Anda saksikan setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalaupun belum berkesempatan untuk menyaksikan lewat layar kaca secara langsung, Anda pun juga bisa menyaksikannya melalui streaming di damaweb.tv, ataupun juga nanti siaran ini juga akan kita tampilkan melalui channel YouTube Dama TV ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di episode depan dengan narasumber dan tema yang berbeda juga. Dan jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan, antara lain dengan tetap menggunakan masker yang benar, kemudian juga sering-sering mencuci tangan di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan juga tentu saja untuk menghindari kerumunan. Saya Didi Sulistyo selaku pembawa acara Ngobras mohon pamit. Sampai jumpa dan salam Dama TV, selalu damai di hati.